Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ratnasari, SPD calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Oku Selatan dari UPT SD Negeri Talang Padang. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Erlin Kalina sebagai guru yang telah diobservasi, dan saya pun ditemani oleh Bapak Muhammad Rizal sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Assalamualaikum Pak Rizal, assalamualaikum Ibu Erlin. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah baik ya Pak Bu. Pada percakapan pasca observasi hari ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Erlin Kalina terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu Erlin lakukan kemarin. Tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu Erlin lakukan. Dan untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Bu perasaan Ibu Erlin setelah kegiatan observasi kelas kemarin Bu? Ya Bu, jadi karena belum terbiasa masuk kamera itu belum terbiasa Bu, jadi masih tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu Erlin lakukan, kemudian langkah atau tahapan-tahapan proses pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Baik Bu Ratna, kalau tahapannya tentu saya menggunakan perangkat pembelajaran. Nah, kemudian untuk area pengembangannya saya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sedangkan untuk pengembangannya, setelah berdiskusi, siswa mempresentasikan ke depan kelas. Gitu Bu. Baik, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan itu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya. Nah, menurut Ibu Erlin, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum berhasil? Menurut saya, sesudah saya melakukan observasi itu sudah berjalan dengan baik. Ya, walaupun banyak kekurangannya Bu, ya dimaklumi, nanti belajar lagi. Ya gitu. Baik, jadi sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai ya Bu, namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu Erlin, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu temui pada saat pembelajaran di kelas? Kendala mungkin sama seperti guru-guru yang lain. Kendalanya itu ada beberapa siswa yang tidak mengikuti perintah, tidak aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi begitu ya Bu, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, mungkin dalam diskusi itu hanya mengandalkan teman saja ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Erlin mengapa kok bisa terjadi hal itu? Mungkin saat pembagian kelompok, saat saya membagi kelompok itu jumlah siswanya terlalu banyak, jadi tidak terlalu efektif, sehingga menyebabkan siswa diskusinya hanya beberapa saja yang aktif. Begitu ya Bu Erlin. Untuk kedepannya nih Bu, rencana Ibu supaya tidak terjadi lagi kendala atau hambatan-hambatan, kira-kira apa yang akan Ibu Erlin lakukan? Baik Bu, untuk rencana kedepannya yang menjadi pertimbangan saya yaitu dalam pembelajaran kelompok, mungkin nanti akan saya sesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya. Nah, agar siswa lebih nyaman, mudah dalam mengikuti pembelajaran kelas. Baik, jadi rencana Ibu Erlin ke depannya yaitu akan membentuk kelompok sesuai dengan kesiapan belajar siswa ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana Ibu akan bisa terrealisasikan dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah dilakukan ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu Erlin ke depannya, apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Bu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana Ibu Erlin yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin kalau waktu tepatnya belum tahu ya Bu, tapi insya Allah secepatnya akan saya rencanakan. Jadi belum bisa ditentukan kapannya ya Bu ya, tapi secepatnya akan direalisasikan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan yang Ibu Erlin rencanakan secepatnya bisa direalisasikan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Rizal sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya atau tanggapannya terkait percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi. Ya, baik, terima kasih Bu Erlin.
sudah melakukan praktik percakapan pasca observasi ya. Pada pertemuan sebelumnya memang Bu Erlin sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas dan sudah diobservasi oleh Ibu Hana ya. Dari praktik yang barusan Ibu Hana dan Bu Erlin lakukan tadi, saya melihat sudah ada pembicaraan dua arah. Artinya Ibu Ratna sudah mengawali dengan mengkonfirmasi terkait dengan apa yang sudah Ibu laksanakan, sudah Ibu laksanakan pada saat melakukan kegiatan belajar, gitu ya. Kemudian pengembangan apa yang akan Ibu laksanakan, gitu ya, yang ditargetkan. Kemudian Ibu Ratna juga sudah mengkonfirmasi ke Ibu Erlin kira-kira langkah-langkah yang akan Ibu Erlin lakukan untuk memenuhi area pengembangan yang Ibu Erlin targetkan, yang Ibu Erlin sendiri itu ternyata belum tercapai sepenuhnya, gitu ya. Jadi dari dialog yang Ibu Ratna dan Bu Erlin barusan lakukan tadi, artinya Ibu Ratna selaku coach itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memancing Ibu Erlin untuk memunculkan ide-ide dalam rangka mencari solusi atas apa yang Ibu Erlin rencanakan. Ya. Artinya sejauh ini Bu Ratna dan Bu Erlin dialognya sudah berjalan, observasi dengan dengan coaching, gitu ya, sudah dilaksanakan dengan baik dan memang kira-kira seperti itulah kalau